Pemirsa, tanah longsor yang mengubur rumah terjadi di Kota Tarakan, Kalimantan Utara pada Senin dini hari. 11 orang meninggal dunia dalam musibah tanah longsor tersebut. Inilah video detik-detik proses evakuasi 4 korban tanah longsor yang dilakukan tim Basarnas Kota Tarakan, Kalimantan Utara. Musibah tanah longsor terjadi setelah Kota Tarakan diguyur hujan cukup lebat sejak hari Minggu malam. Longsor tidak hanya terjadi di Kelurahan Juwata Permai. Sedikitnya ada 4 titik tanah longsor yang terjadi bersamaan di kelurahan lain yang juga mengakibatkan korban meninggal dunia serta luka-luka. Tim Basarnas serta relawan telah mengevakuasi 11 korban meninggal dunia, 2 diantaranya adalah balita. Selain itu tim Basarnas juga menemukan 3 orang korban selamat. Hancur ya beginilah. Terus korban ditemukan di mana, Bang? Di dalam rumah ini. Sudah tertimbun, Bang, ya? Ya sudah ketimbun. Ada berapa orang dibantu tuh? dengan Basarnas juga. Ada berapa orang tuh, Bang? Ya mungkin banyak. Ada yang tertimbun ada berapa orang? 3. 3 orang. Ya bapaknya, mamanya sama anaknya 1. Dievakuasi meninggal dunia itu terdiri dari 4 lokasi yang berbeda. Di mana lokasi pertama kejadiannya itu di Juwata Permai di RT 17 dengan jumlah korban 8 orang. Dan kita berhasil evakuasi dalam kondisi Mike Delta itu 4 orang dan 4 orang selamat. Korban yang meninggal dunia telah dikebumikan oleh pihak keluarga. Sebagian warga turut mengungsi ke rumah kerabatnya karena khawatir longsor susulan. Dari Tarakan, Kalimantan Utara, Usman Codang, iNews melaporkan. Pemirsa, tim Lab 4 Polda Sumatera Utara masih menyelidiki penyebab kebakaran gudang gas LPG yang menewaskan 5 orang anggota keluarga. Polisi juga menyita sejumlah tabung gas sebagai salah satu barang bukti. Tim laboratorium forensik melaksanakan olah tempat kejadian perkara terbakarnya gudang gas LPG di Jalan Penyambungan Pematar, Siantar, Sumatera Utara. Polisi mengamankan barang bukti yang masih tersisa di lokasi, salah satunya tabung gas LPG. Polisi juga memeriksa saksi-saksi guna mengungkap penyebab kebakaran. Yang diambil barang buktinya yaitu keberadaan dari tabung gas yang memang ada di sana, beberapa tabung gas, dan juga barang-barang bukti lainnya. Ya, kita juga menemukan korban yang sudah dievak di rumah sakit. Namun polisi belum bisa memastikan apakah ada unsur pidana dalam peristiwa kebakaran yang menewaskan 5 orang ini. Sementara itu, kelima korban yang merupakan satu keluarga sudah dikremasi. Kelimanya tewas terbakar di lokasi, diduga terjebak di lantai 2 rumahnya. Kebakaran gudang gas LPG sekaligus rumah tinggal ini terjadi pada Sabtu malam sekitar pukul 19.45 waktu Indonesia Barat. Butuh waktu 4 jam untuk memadamkan api. Besarnya kobaran api menghanguskan gudang penyimpanan tabung gas ini. Bahkan api juga merembet dan membakar sejumlah rumah yang berada di sekitar gudang penyimpanan gas. Dari Pematang, Siantar, Sumatera Utara, Dharma Setiawan, iNews melaporkan. 12 orang diperiksa polisi terkait kecelakaan kerja di proyek pembangunan jalan tol Sunter Pulau Gebang, Jakarta yang menewaskan seorang petugas keamanan proyek. Korban tewas karena tertimpa besi dari atas jalan tol. Polisi memasang garis polisi dan menghentikan sementara proyek pembangunan jalan tol Sunter Pulau Gebang setelah seorang petugas keamanan proyek, Asep, tewas tertimpa besi akhir pekan lalu. Penyelidikan dilakukan guna memastikan penyebab kematian Asep, termasuk penerapan penggunaan peralatan standar keselamatan kerja. Polisi kini mengamankan sebilah besi sebagai barang bukti. 8 orang saksi dan 4 pekerja proyek diperiksa polisi terkait peristiwa tersebut. Kalau saat kejadian kita masih dalami pemeriksaan, ya, saksi saat kejadiannya ya. Tapi setelah kejadian ya korban sudah tergeletak di dalam area proyek ya. Perlu ditekankan ini kejadian masih dalam area proyek, bukan di jalan umum. Asep terluka parah dan ditemukan terkapar di bawah konstruksi proyek tol di Jalan Raya Bekasi kilometer 21, wilayah Kelapa Gading, Jakarta Utara, Sabtu sore.
Tetapi karena luka parah di bagian kepala, akhirnya meninggal dunia. Dari Jakarta, Vendra Kurniawan, iNews melaporkan. Penyidik Bareskrim Polri melimpahkan berkas perkara kasus pemalsuan surat jalan Joko Chandra ke Kejaksaan Negeri Jakarta Timur. Polisi juga menyerahkan ketiga tersangka yakni Joko Chandra, Anita Kolopaking, serta Brigjen Pol Prastya Utomo. Berkas dan tersangka kasus surat jalan Joko Chandra dibawa ke Kejaksaan Negeri Jakarta Timur dengan didampingi penyidik Bareskrim. Polisi juga menyertakan ketiga tersangka yakni Joko Chandra, Anita Kolopaking, serta Brigjen Pol Prastya Utomo. Tersangka Joko Chandra, Anita Kolopaking dibawa masuk ke dalam kantor, sementara satu tersangka lainnya Brigjen Pol Prastya Utomo tidak ikut dalam rombongan. Pada hari ini, Senin 28 September 2020, pukul 11.45 WIB, penyidik telah menyerahkan tersangka dan barang bukti kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur. Polisi melimpahkan berkas perkara surat jalan palsu Joko Chandra ke Kejaksaan setelah dinyatakan lengkap atau P21. Dengan pelimpahan berkas ini, para tersangka segera diharapkan ke pengadilan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, setelah sempat ditunda, sidang perdana pra-peradilan Napoleon Bonaparte digelar Senin siang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Agenda sidang pembacaan permohonan keberatan terhadap status tersangka kasus pencabutan red notice buronan Joko Chandra. Tersangka Irjen Pol Napoleon Bonaparte menghadiri sidang gugatan pra-peradilan di Pengadilan Jakarta Selatan. Ia mengugat penetapan status tersangka yang disematkan Bareskrim Polri atas kasus gratifikasi dan penghapusan red notice Joko Chandra. Kuasa hukum Napoleon menyatakan gugatan diajukan sebatas persoalan norma hukum, bukan menggugat institusi. Ia menegaskan harus ada dua alat bukti yang kuat untuk menetapkan kliennya menjadi tersangka. Ini persoalannya bukan Pak Napoleon menggugat institusinya. Ini adalah persoalan norma hukum. Nah, apa itu norma hukum? Untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka itu harus didahului yang namanya dua bukti permulaan yang cukup. Dua alat bukti yang cukup. Sementara dalam proses ini dari semua rangkaian cerita-cerita, si pemohon ini nggak tahu alat bukti apa yang dipergunakan untuk mempersalahkan dirinya. Maka melalui hakim pra-peradilan ini kita ajukan permohonan untuk memeriksa dokumen yang dijadikan dasar untuk menetapkan tersangka. Sejumlah bukti yang menjadi dasar penetapan Napoleon menjadi tersangka adalah rekaman kamera pengawas di lantai 1 gedung TNCC Polri dan uang $20.000 Amerika. Namun Napoleon mengatakan dua bukti tersebut tidak sesuai fakta. CCTV yang diajukan itu tidak, itu di lantai 1, saya di lantai 11. Tidak ada gedung gambar. TNCC itu ada 12 lantai, paling tidak ada di situ istri satu gedung ada lebih dari 30 jenderal. Jadi kalau pemberitaan dibilang ketemu saya itu dari mana? Dan 20.000 itu saya tidak tahu dari uang siapa itu. Dan nggak pernah ditunjukkan dalam proses. Bilangnya katanya saya yang Terima uang. dari mana? Itu disita dari siapa? Tidak tahu. Itu. Selain itu, pihaknya menambahkan Joko Chandra telah hilang dari red notice Interpol sejak 11 Juli 2014 karena sistem mencatat red notice hanya sampai 10 Juli 2014. Sidang akan dilanjutkan besok dengan agenda pembacaan pembelaan termohon dari Bareskrim Polri. Dari Jakarta, Rina Anggraini, Eri Rebeka, iNews melaporkan. Penyelidikan perkara kebakaran gedung Kejagung terus berlanjut. Hari ini Bareskrim Polri memeriksa 6 saksi tambahan dari internal Kejaksaan Agung.
Bareskrim Polri tidak merinci materi pemeriksaan saksi-saksi kebakaran gedung Kejaksaan Agung. Meski demikian, 6 saksi merupakan orang-orang dari internal Kejagung. Selain itu, Bareskrim sudah mengirimkan surat pemanggilan saksi dari pihak ahli, di antaranya dari Kementerian PUPR, BPOM, dan juga penjual cairan pembersih debu merek Top. Dalam penyelidikan ditemukan fakta bahwa adanya tukang bangunan atau kuli yang sedang melakukan pekerjaannya di lantai 6 pada gedung tersebut. Melaksanakan pemeriksaan terhadap 6 orang saksi dari Kejaksaan Agung RI. Kemudian yang ketiga, penyidik juga mengirimkan surat panggilan kepada ahli dari Kemenpur, kemudian BPOM, dan penjual dust cleaner merek Top yang dilakukan pemeriksaan sebagai saksi. Sebelumnya, Bareskrim Polri menyimpulkan ada peristiwa pidana dalam kebakaran markas Korps Adiaksa Agustus lalu. Dari Jakarta, Luis Ayu, Arif Tribawono, iNews melaporkan.